lihat ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Taufik Huda. Saya sebagai data creator di Bisa AI Academy. Mungkin kalau teman-teman baru mendengar apa itu data creator gitu ya, mungkin tahunya data scientist, data analis, atau sebagainya. Ya sebenarnya hampir sama saja, bagaimana cara kerjanya saja, tentang penggunaan data, kemudian bagaimana cara kita mengolah data sampai kita mengambil insight dari sebuah data tersebut. Gitu. Nah, mungkin sambil kita mulai saja ya, untuk nanti kita di akhir akan ada dokumentasi, teman-teman nanti bisa on cam, tapi nanti di akhir saja ya, sambil menunggu yang lain. Oke, nanti eh, kita juga akan ada sesi tanya jawab. Silahkan nanti teman-teman dari materi ini atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan AI, khususnya di etikanya. Ini teman-teman boleh bertanya saja. Oke, eh, jadi pada kali ini kita akan bahas tentang AI dan etika. Kemudian tantangan moralnya di kehidupan saat ini. Gitu. Jadi kehidupannya saat ini kita terkoneksi satu sama lain menggunakan teknologi-teknologi yang tidak lepas dari AI. Gitu. Kalau kita uh, bedah satu-satu gitu ya, apakah AI, apa yang dimaksud AI di sini? Gitu. Jadi saya tidak membahas tentang jenis-jenis AI. Gitu. Saya juga tidak membahas bagaimana uh, cara kerjanya AI itu seperti apa, tidak sisi teknisnya ya, tapi bagaimana AI ini diperlukan di dalam dunia ini. Gitu. Jadi secara konsep AI ini, ya secara namanya dulu ya, secara namanya bahwa AI ini adalah artificial intelligence, di mana di situ adalah kecerdasan buatan. Gitu. Nah, disebut kecerdasan buatan berarti ada sesuatu yang ditiru. Gitu. Ada sesuatu yang dibuat, di-create di situ. Dan pembuatannya ini meniru terhadap sesuatu yang lain. Nah, kecerdasan yang dimaksud di sini adalah kita bahas adalah kecerdasan yang mengikuti dengan kecerdasan manusia. Di situ. Karena tidak ada yang di saat ini ya, tidak ada yang lebih cerdas di situ. Kita adalah manusia. Kenapa? Karena kita bisa mengcreate sesuatu, membiasakan sesuatu, bahkan menunjukkan sesuatu, itu juga dari kecerdasan kita, kecerdasan dari manusia itu sendiri. Nah, bahkan saat ini manusia juga membuat kecerdasan lain di situ. Hanya disebut dengan AI. Jadi membuat kecerdasan atau replika dari kecerdasan mereka sendiri. Nah, kecerdasan ini akhirnya apa namanya? Dipilah-pilah lagi, kemudian dibentuk lagi dari sisi mana manusia itu diambil kecerdasannya, apakah dari sisi indranya, dari sisi moralnya, dari sisi apa di situ. Nah, karena di sini AI dibentuk dari mesin, dari komputer, dari apa namanya, hardware gitu ya, maka yang bisa dibentuk adalah pembelajarannya. Bagaimana manusia itu belajar, bagaimana manusia itu bisa mengenal sesuatu, dan bagaimana manusia itu bisa membiasakan sesuatu tersebut gitu. Secara konsepnya pembelajaran atau kecerdasan di dalam manusia itu dibentuk secara bertahap, mulai dari kita kecil, kemudian kita diajari bahasa gitu ya. Misalkan anak bayi gitu, anak bayi di Indonesia dengan di Amerika sama-sama bayi, belum tahu bahasanya. Dari bayi kita uh,
manusia itu dilatih gitu, mendengar bahasa Indonesia, kemudian di Amerika juga mendengar bahasa Inggris, dan di tempat-tempat lain pun juga punya bahasanya masing-masing gitu. Nah, bayi tersebut akhirnya kedua bayi ini mempunyai tempat yang berbeda, kemudian mempelajari bahasa yang berbeda dengan inderanya, dengan pembelajarannya masing-masing. Sehingga muncullah sebuah kebiasaan. Oh, ternyata si bayi ini bisa berkata gitu dengan maksud yang sama namun bahasa yang berbeda. Misalkan manggil apa namanya, orang tua laki-laki gitu ya. Di Indonesia panggilnya ayah, bapak, atau papa gitu. Tapi kalau di Amerika sebutnya daddy atau dad atau sebagainya gitu. Nah, ini merupakan perbedaan bahasa dan bisa apa namanya, bisa mempunyai maksud yang sama. Di situ adalah kecerdasan. Jadi di mana manusia belajar dari sebuah tindakan, dari sebuah apa namanya, kebiasaan, sehingga muncullah uh, memori baru di otaknya. Begitu juga dengan kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan ini dilatih, di mana kecerdasan buatan ini diberikan sebuah data, bukan sebuah ya, disebut sebuah juga bisa sebenarnya. Sebuah data tapi isinya banyak gitu. Kemudian dilatih data tersebut dan menjadi kecerdasan di situ. Nah, dari sisi apapun, itu data apapun ya. Nah, kemudian karena manusia ini memiliki perbedaan dengan mesin, sama-sama misalkan yang dilatih adalah pembelajarannya tadi ya. Bagaimana membiasakan sesuatu, mengenal sesuatu, apa namanya, bertindak akan sesuatu. Kemudian manusia ini berbeda dengan mesin, di mana manusia memiliki etika, memiliki norma, moral, dan sebagainya yang tidak bisa dipelajari mesin secara langsung. Gitu. Dan bahkan ini akan menjadi apa namanya, bisa dibilang sebagai dampak besar, bisa dibilang dampak besar. Kenapa? Karena misalkan AI itu kan dia kita ibaratkan saja seperti ini ya. Ini memang slide-nya belum saya geser ya, jadi bukan belum berganti. Kita masih membahas secara konsepnya dulu. Kemudian kita lanjutkan dulu. Etika ya. Jadi manusia ini punya etika, punya moral, punya apa namanya, simpati, punya empati juga, punya ya pokoknya yang berhubungan dengan perasaan dan tindakan. Gitu. Perasaan yang menyalur menjadi tindakan. Contohnya gini, misalkan di Indonesia, kita bandingkan di Jerman juga, Indonesia dengan Jerman. Ketika kita berjalan, kemudian ada orang yang tidak kita kenal, kita lewat di depannya, orang tersebut lagi duduk, kita menyapa, permisi gitu misalnya. Kemudian sambil senyum. Nah, sedangkan di Jerman hal seperti ini tidak lumrah. Tidak lumrah. Kan memiliki perbedaan etika, gitu. Perbedaan budaya, gitu. Perbedaan tradisi. Maka ini juga sebuah dampak juga. Ada sebuah dampak juga di mana etika di tempat satu dengan tempat lain akan berbeda. Itu manusia. Gitu. Bagaimana dengan mesin? Ya pasti juga akan mengalami hal yang sama karena mereka memiliki apa namanya, konsep yang sama dengan kecerdasan manusia, di mana mempelajari sesuatu dan bertindak sesuatu. Nah, kemudian sebagai manusia kita tahu memiliki data lagi, oh ternyata di Jerman, orang Indonesia kalau ke Jerman misalkan seperti ini nggak boleh gitu, atau halnya kurang lumrah, senyum kepada orang lain yang tidak dikenal kurang lumrah misalnya. Nah, maka itu tidak dilakukan. Nah, itulah menjadi data kita, kemudian menjadi etika kita juga. Nah, soalnya di Indonesia pun juga ada yang seperti itu sebenarnya, sama kerja Jerman. Cuma saya lupa tempatnya di mana. Nah, apa namanya? Ketika kita menghadapi etika yang seperti itu, tradisi yang seperti itu, si mesin ini pun juga membutuhkan data yang seperti itu juga.
gitu. Nanti kita akan ada studi kasus ya yang punya konsep yang sama dengan etika di dalam manusia itu sendiri gitu. Jadi ini tantangan moralnya di mana selain dari membuat AI, karena AI kan dampaknya cukup besar ya. Kalau misalkan kita tarik garis mundur ke belakangan ini, misalnya ada ChatGPT, ada Gemini, sebelumnya Bard, kemudian ada apa lagi, DALL-E, Midjourney, kemudian Bing Image Creator dan sebagainya, AI yang membantu kita di dalam pekerjaan yang repetitif misalnya. Nah, atau butuh konsep. Nah, di situ awalnya AI dipakai untuk masih kurang banyak yang memakai gitu. Kemudian lambat laun semakin meningkat, akhirnya berdampaklah ke beberapa pekerjaan gitu. Beberapa pekerjaan. Nah, ini kan merupakan etika juga, di mana pekerjaan yang dulunya harus dikerjakan oleh 5 orang, sekarang bisa dikerjakan oleh 1 orang misalnya. Nah, ini ada akhirnya tergerus jumlah posisi di pekerjaan tersebut. Tapi kedepannya akan ada pekerjaan lain yang muncul gitu. Ternyata ada AI engineer gitu. Ada data engineer juga, ada seorang programmer juga harus memahami tentang AI misalnya, menjadi standar akhirnya. Nah, ini kan juga dampak di pekerjaan, itu baru satu. Dan di sisi lain juga akan banyak. Kemudian tarik garis mundur lagi. Nah, ternyata AI ini sudah ada sejak zaman dulu gitu. Bahkan sejak kita mengenal adanya Google. Gitu. Google juga sudah mempelajari atau membuat AI gitu. Membuat AI. Dari di situ Google Search Engine, kemudian Facebook juga, kemudian dan sebagainya. Mengenali sesuatu, kemudian bertindak akan sesuatu. Nah, dari situ dari 2 garis mundur tadi, ternyata AI ini sudah ada dan berdampak banyak kepada kehidupan kita. Dari sisi kita bermedia sosial, kemudian dari sisi kita bercengkrama dan sebagainya, ini punya etikanya masing-masing. Bahkan kalau kita lihat ya, mungkin kalau teman-teman menyadari, misalkan gini, komentar gitu ya. Komentar di aplikasi A dengan aplikasi B, aplikasi C, aplikasi D, punya ciri khas yang berbeda-beda gitu. Ciri khas yang berbeda-beda. Karena aplikasi tersebut adalah tempat kemudian punya meskipun orangnya sama gitu, tapi ternyata setelah orang itu nyaman mengungkapkan sesuatu di aplikasi A, mereka akhirnya meledak atau akhirnya menjadi kebiasaan di aplikasi tersebut. Kemudian aplikasi lain juga punya kebiasaan yang lain di situ. Nah, ini juga tantangan juga di dalam dunia yang sudah terkoneksi dengan teknologi. Gitu. Dari garis mundur lagi ada internet, dari garis mundur lagi ada TV. Nah, itu semuanya ada perubahan-perubahan moralnya. Bagaimana kita menghadapi teknologi akhirnya. Seperti itu. Oke. Mungkin itu ya tentang AI dan etikanya secara konsepnya terlebih dahulu. Kemudian ini ada key komponen. Jadi AI di dalam data ethics ya. AI itu kan nggak lepas dari data sebenarnya. Itu data tabular, data gambar, data suara, data teks atau data apapun di situ. Semuanya ini akan terkoneksi menjadi sebuah AI. Gitu. Nah, di dalam etikanya, di dalam kita menggunakan AI itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah privasi. Kedua bias, dan ketiga adalah transparansi. Privasi kenapa dimaksudkan
di sini harus ada privasinya gitu. Jadi AI karena memiliki tadi ya kecerdasan yang sama gitu. Contoh misalkan kita seperti ini, HP kita aja misalnya. Kan anggap aja AI ini adalah manusia aja, sama dengan kita. Kita sebagai manusia, misalkan HP kita, kemudian eh, maaf, sebentar. Kita sebagai manusia, kemudian HP kita dilihat oleh orang lain gitu. AI-nya kan adalah teknologinya itu ya. Kemudian berpengaruh terhadap kehidupan kita gitu. Kemudian di sini kita juga punya HP, orang lain juga punya HP, tapi ada privasi di dalamnya. Misalkan chat aja. Nah, membaca chat orang lain gitu. Ini menjadi sebuah tindakan yang kurang sopan. Kalau di kita ya, mungkin kalau di tempat lain akan berbeda. Nah, tindakan yang kurang sopan. Di situ berakar dari sebuah surat zaman dulu. Jadi zaman dulu pun kita sebelum ada chat, sebelum ada HP, itu membaca surat orang lain pun juga sesuatu yang privasi akhirnya. Nah, sesuatu yang privasi berpindah ke sekarang dari chat itu juga menjadi sebuah privasi. Itu dari inti privasi juga. Jadi kita juga bisa misalkan ada juga misalkan kita sebagai seorang data scientist gitu ya di Spotify atau di YouTube gitu atau di aplikasi apapun, setiap harinya, setiap waktu kita punya uh, informasi yang banyak dari pengguna, dari user-user apa namanya aplikasi tersebut. Yang saja misalkan saya di Spotify gitu misalnya. Nah, saya punya data pengguna, punya username-nya, punya apa namanya kalau password biasa jarang sih. Punya username-nya, punya email-nya, punya kapan dia membuka Spotify-nya, apa yang dia dengar dan sebagainya gitu. Ini kan menjadi sebuah data ya. Saya tahu di situ, saya tahu setiap harinya, setiap waktunya dapat informasi-informasi dari user. Kemudian informasi ini akan membantu saya sebagai data scientist gitu ya, sebagai data pengolah data juga untuk membuat model gitu, untuk membuat sistem rekomendasi yang lebih personal, yang lebih optimal dan relevan terhadap user tersebut gitu. Nah, namun dengan akses ke informasi ke usernya ini, kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga privasi mereka. Karena kita tahu namanya tadi, kita tahu apa namanya, bahkan mungkin ada juga tempat gitu, tempat mereka tinggal. Kalau misalkan saya jahat gitu, saya bisa aja datengin orang itu atau menyuruh orang lain untuk mendatangi dia, kemudian apa namanya, mengolok-olok dia atau oh kamu tiap hari dengarnya ini gitu, nggak bagus gitu misalnya seperti itu. Nah, kalau saya orang jahat akan seperti itu gitu. Tapi karena di sini sebagai apa namanya bentuk tanggung jawab terhadap pekerjaan, maka privasi user itu tidak akan saya jual, tidak akan saya apa namanya tindakan dengan hal-hal yang kurang baik gitu. Nah, maka di sini uh, saya sebagai apa namanya sebagai pengolah data maka perlu menjaga privasi user tersebut. Gitu. Kemudian bias. Nah, AI seringkali disebutkan dengan hasil yang bias gitu ya, hasil yang bias. Contoh misalkan gini, seorang data scientist juga, lagi-lagi data scientist ya, tapi sebenarnya tidak, ya karena berhubungan dengan AI, banyak datanya. Bekerja di bank, kemudian pengen buat sistem rekomendasinya, rekomendasi kredit misalnya, sistem kredit buat beberapa user yang sudah mencapai nilai tabungan sekian gitu. Nah, kemudian karena data yang dia pakai itu didominasi oleh orang-orang yang tinggal di kota besar, kemudian model tersebut jadi nggak adil kalau misalkan dia orang-orang yang tinggal di daerah pelosok.
banknya besar, tapi saya pakai standarnya sama gitu. Orang-orang di kota besar misalkan saya pakai standarnya untuk diberikan sistem kredit itu minimal punya tabungan 20 juta misalnya. Nah, tapi di daerah-daerah lain dengan apa namanya standar yang sama ini nggak bisa gitu. Dengan daerah pelosok misalnya, saya terapkan 20 juta untuk kredit untuk bisa ditawarkan untuk kredit gitu. Ini nggak bisa juga, nggak bisa. Akhirnya saya menurunkan di situ. Ada perbedaan di situ kan, ada perbedaan. Nah, ini contoh biasnya. Jadi ketika kita salah satu contoh biasnya ya. Jadi ketika kita menggunakan model yang sama gitu, threshold atau batas ya, batas yang sama di tempat yang berbeda, ini akan menjadi sebuah tindakan yang bias, gitu. Sebuah tindakan dan hasil yang bias. Gitu. Karena di daerah pelosok mungkin nggak banyak atau bahkan nggak mungkin nggak terjadi orang yang memiliki tabungan 20 juta minimal seperti itu atau bahkan ada waktunya misalnya itu tentang bias. Kemudian transparansi ini kita harus terbuka. Ini biasanya juga bersinggungan dengan akuntabilitas biasanya transparansi. Jadi ketika kita bekerja gitu ya di dalam sebuah perusahaan yang mengolah data atau menggunakan AI di dalamnya, maka kita perlu transparansi gitu. Transparansi penggunaan AI ini seperti apa gitu. Contohnya ya sebenarnya tidak hanya di AI ya. Kayak misalkan kita di perusahaan di situ ada apa namanya? Ada yang mengurus tentang pajak, kemudian pajaknya itu kemudian omset itu digunakan untuk apa? Ini kelas PT ya. Kalau CV biasanya nggak terlalu banyak transparansi keuangannya. Nah, dari data-data tersebut kemudian kita didapatkan pajak berapa gitu. Persen. Nah, ini kan transparansi, di mana transparansi tersebut diterapkan oleh orang pajak dan kita yang di situ untuk membangun negara gitu. Nah, tapi orang-orang lain itu nggak memiliki data kita gitu. Kita nggak, misalkan saya bayar pajak gitu, si seseorang lain nggak tahu berapa bayar pajak kita gitu. Privasi yang dijaga juga. Tuh. Jadi ada 3 di sini adalah privasi, bias, dan transparansi, di mana kita membangun AI yang beretika dan bermoral. Gitu. Oke. Sebentar, saya next. Oke, ini ada studi kasus di apa namanya di materi ini ada 2 ya studi kasus ya. Kalau ini tentang Equifax. Ini sebenarnya lebih ke penyalahgunaan, bukan penyalahgunaan, dari tindakan yang menyebabkan kebocoran data sebenarnya. Jadi Equifax ini merupakan agensi besar untuk apa namanya peminjaman gitu ya, kredit. Misalkan beli rumah, terus ada sistem kreditnya. Nah itu ada di Equifax ini di US. Kalau di Indonesia mungkin kayak ini ya, kayak ya apa ya, saya malah lupa. Jadi lembaga-lembaga peminjaman uang atau lembaga-lembaga kredit gitu. Itu Equifax. Nah, awalnya Equifax ini jadi sebagai apa namanya lembaga kredit, dia punya bisnis dengan bank, perusahaan kartu kredit, kemudian pemberi pinjaman serta lembaga keuangan lainnya, karena cukup besar dan punya koneksi yang cukup banyak gitu. Equifax ini punya catatan riwayat keuangan pribadi setiap usernya, setiap individu, setiap kita sebut mungkin nasabah ya, atau mungkin klien gitu. Nah, serta detail pribadi kayak nama, usia, nomor jaminan sosialnya ya, nomor ID-nya dia, alamat pribadi, nomor telepon, serta riwayat pekerjaan. Kemudian mereka mengumpulkan ini.
mengumpulkan data-data ini dari lembaga pemberi pinjaman yang memiliki hubungan dengan mereka dari catatan publik gitu. Jadi bukan hanya dari mereka, tapi juga dari lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan mereka. Contoh misalkan lembaga kredit ini bekerja sama dengan bank gitu. Nah, bank ini punya ini saya punya user nih, punya klien, dia pengen kredit, saya punya datanya seperti ini, tolong dicocokkan dengan bank gitu. Oh sama gitu. Si user ini punya data yang sama dengan Equifax, data yang dari Equifax ini. Kemudian Equifax membutuhkan salah satu kolom lain gitu ya. Salah satu kolom lain punya misalkan data nomor rekeningnya gitu. Nomor rekening banknya untuk diberikan peminjaman. Akhirnya data dari bank memberikan, oh nomor user ini atau nasabah saya di bank ini punya nomor rekening sekian, dikasih ke Equifax untuk diberikan gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian si Equifax ini mereka menggunakan data tersebut untuk menyusun laporan kreditnya. Kemudian mereka berikan juga biaya kepada pemberi pinjaman itu dan bisnis lain yang memiliki alasan sah secara hukum dan meninjaunya. Nah, kemudian contohnya ya, pemberi pinjaman bisa misalnya pemberi pinjaman bisa membeli informasi seseorang, si Equifax ini punya informasi seseorang tersebut untuk melakukan kerjasama gitu, kerjasama untuk pinjaman mobil atau menawarkan kartu kredit tanpa diminta. Nah, ini jadi semakin umum bagi perusahaan untuk menjalankan pemeriksaan kredit atau pinjamannya sebagai bagian dari proses perekrutan. Lembaga peminjaman, si Equifax ini juga menyimpan informasi ini membantu verifikasi identitas seseorang. Misalkan ada penipuan atau pencurian identitas, maka Equifax ini punya cara untuk melindungi data mereka sendiri. Nah, sama seperti lembaga-lembaga keuangan lainnya, mereka juga diatur ya, sama kalau di sini diatur oleh OJK biasanya. Punya hak dan perlindungan, kemudian punya hak dengan laporan-laporan kreditnya, berapa jumlahnya dan sebagainya. Gitu. Kemudian si pengguna pun juga bisa menentang atau misalkan ditawarkan mereka nggak mau, itu juga menjadi datanya Equifax gitu. Sampai mereka ada juga datanya yang nggak berubah gitu, datanya nggak berubah tapi masih disimpan oleh Equifax ini. Kemudian kasusnya ini terjadi di tahun 2017, di mana di awal 2017 si Financial Bureau Perlindungan Keuangan ya, di situ menemukan bahwa Equifax telah memberikan laporan yang berbeda ke konsumen dibandingkan dengan yang mereka berikan kepada pemberi pinjaman dan bisnis gitu. Jadi misalnya si Equifax ini laporannya misalkan ke user itu ngasih pinjaman 100 juta gitu. Tapi ternyata yang diberikan itu kurang dari itu gitu. Jadi ada perbedaan. Ini kan berarti ada transparansi yang kurang baik di situ ya. Kemudian ditemukan juga Equifax ini mempromosikan layanan pelaporan kredit yang digadang-gadang disebut-sebut gratis, tapi tidak memunculkan sisi layanan gratisnya itu seperti apa gitu. Bahkan ketika layanan tersebut didaftarkan, orang tersebut mendaftar layanan itu, dia punya biaya tanggungan bulanan yang lebih mahal dari masa percobaan nominalnya di situ. Nah, ini ada kesalahan Equifax juga. Kemudian sampai 1 tahun di akhir 2017, Equifax jadi target peretasan kebocoran data yang akhirnya mengekspos atau membocor yang akhirnya teretas informasi penyimpanannya sekitar
148 juta orang user Equifax, yaitu termasuk tadi namanya, kemudian nomor pribadinya dan sebagainya tadi. Nah, ini merupakan apa namanya? Oh, jadi ini ya. Ini merupakan jumlah yang cukup besar, di mana hampir setengah persennya, 50% ya. Jadi sekitar 44% ini merupakan populasi di US. Karena di US kan terkenal dengan ininya yang cukup apa namanya, bukan gaya hidup ya, tapi lebih ke tingkat kehidupannya yang tinggi gitu. Harga tingkat kehidupannya yang lebih tinggi apa dari sisi finansialnya. Jadi cukup besar ya, sekitar 148 juta orang tertas datanya. Ini juga include atau termasuk juga dari Kanada dan UK. Nah, dari sini Equifax punya dari sini akhirnya dari CEO, dari eksekutifnya luar ya ininya ya. Oke, sebentar. Kenapa ini? Wait. Tapi suara saya masih terdengar? Cek 1, 2. Suara saya masih oke, masih terdengar ya? Sebentar. Saya lihat dulu statusnya. Wait. Sebentar ya. Oke. Saya cek, sudah terlihat lagi ya. Nah, sampai mana tadi? CEO, CIO dan CEO-nya gitu ya, di retire. Oke. Nah, setelah penyelidikan terhadap pelanggaran tersebut, akhirnya Badan Pengawas Keuangannya, House Oversight Committee-nya di situ, Badan Pengawas Keuangannya menyimpulkan, House Committee itu oversight-nya, ya kayak DPR ya, kayak DPR gitu ya. Komite pengawasan DPR-nya itu menyimpulkan bahwa Equifax ini gagal mengambil tindakan pencegahan dasar untuk mengamankan datanya. Kemudian karena sistemnya dinilai sudah tua, ketinggalan zaman, praktek dan kebijakannya juga masih di bawah standar. Meskipun dia perusahaan yang besar, 3 dari lembaga kredit yang besar gitu ya di US. Bahkan hampir setengah persen dari apa namanya konsumennya itu ada di Equifax, setengah populasi dari US, Kanada sampai apa tadi Inggris ya, itu juga masih ada dalam Equifax ini datanya. Nah, akhirnya tadi ya praktek kebijakannya di bawah standar, datanya nggak dienkripsi, dan pelanggaran tersebut semuanya harusnya bisa dicegah dari awal gitu, karena melihat Equifax ini punya omset atau punya keuntungan juga itu yang cukup besar, dan seharusnya untuk mendapatkan sistem yang lebih stabil, yang lebih baik ini
atau sistem yang lebih aman itu harusnya bisa. Itu makanya dinilai oleh komite di sini dia kurang baik dalam melakukan pencegahan peretasan data ini. Nah, sesuai dengan kesepakatan global di situ, maka di 2019 Equifax mewajibkan untuk membayar sekitar 700 juta dolar sebagai denda dan bantuan keuangan kepada user maupun kepada orang-orang yang atau lembaga-lembaga yang punya hubungan dengan Equifax ini gitu. Oke, cukup ngeri ya. Jadi dari keuangan di situ. Memang sebenarnya ya kalau dilihat dari sejarahnya ini dari awal 2017 mungkin salahnya Equifax yang dia melakukan promosi yang dibilang gratis tapi nggak sesuai gitu. Sesuai datanya, nggak sesuai dengan programnya. Tapi dilihat dari sisi hackernya juga hackernya yang salah gitu ya, karena melakukan peretasan dan kebocoran data gitu. Ini bentuk ke ke RAM-nya saja. Jadi mereka jengkel gitu dengan Equifax, akhirnya diretaslah datanya. Tapi Equifax juga karena di situ lembaga keuangan harusnya memiliki tingkat sistem keamanan yang lebih tinggi daripada lembaga-lembaga lain seharusnya. Nah, ini punya studi kasus Equifax di sini. Nah, yang bisa kita ambil dari sini sekarang, ini cukup banyak ya. Jadi dari sisi etikanya gitu. Yang pertama, mereka tidak beretika, tidak beretika. Jadi punya data yang banyak tapi tidak digunakan secara. Ini kalau di status suara saya hilang, tapi masih terdengar kan ya? Oke, cek. Ya, ini udah kelihatan. Khawatir nggak masuk aja suaranya. Baik, itu ada sisi-sisi yang perlu ditinjau lebih lanjut oleh si Equifax dan bahkan mungkin badan pengawas keuangannya juga ya. Jadi bukan hanya dari sisi bisnisnya, tapi dari sisi keamanannya pun juga badan pengawas keuangan harus melihat atau menginvestigasi lebih lanjut. Nah, di sini ada kasus study case-nya, di mana data privasinya jelas Equifax harus memprioritaskan keamanan data dan privasi konsumennya. Kemudian harus punya implementasi langkah-langkah keamanan yang cukup baik dan juga edukasi terhadap konsumen tentang risiko pencurian identitas dan penipuan. Ini bisa juga seharusnya dari awal mereka bekerja sama dengan konsumen tersebut. Nah, kemudian transparansi dan akuntabilitasnya, si Equifax ini melakukan pelanggaran, di mana selain dari pelaporan promosi tadi yang kurang pas, mereka juga melakukan pelanggaran dari sisi penyebaran data yang tidak diawasi gitu. Kemudian ini juga komunikasi yang jelas butuh dan tepat waktu pada konsumen yang terkena dampak juga perlu ditingkatkan ya. Bukan perlu ditingkatkan, sudah ditingkatkan sebenarnya di Equifax ini. Sudah cukup baik, tapi karena memang datanya cukup banyak dan butuh pemulihan ya, akan memakai waktu setahun. Berarti kan perlu memang sistemnya yang butuh banyak butuh banyak upgrade gitu ya. Nah, ini dampak pelanggaran datanya. Jadi dari risiko pencurian data, penipuan keuangan, reputasi, gugatan hukum, ini perlu biaya pemulihan yang cukup besar. Ini studi kasus yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran kita
ketika kita bekerja di sebuah perusahaan atau bahkan memiliki perusahaan itu, maka kita perlu pengamanan data yang cukup baik gitu, pengamanan data di situ. Kan kalau di ini ya, apa namanya? Misalkan kalau misalkan di pelatihan-pelatihan misalnya, pelatihan-pelatihan itu kan kadang ada pelatihan yang dia itu modelnya pakai kupon gitu ya, pakai kupon. Nah, sebelum pakai kupon itu, sebelum peserta itu dapat kupon, biasanya misalkan kupon gratis gitu ya, kupon pelatihan atau kupon pelajaran, modul pembelajaran gratis misalnya. Itu kan biasanya user dapat perusahaan dapat beberapa data user. Nah, itu kalau nggak dijaga, kemudian kuponnya itu juga kesebar dengan cukup banyak, akhirnya nggak kupon tersebut menjadi sebuah pelanggaran juga gitu, menjadi sebuah pelanggaran. Padahal bisa dikasih cara-cara yang untuk melakukan pencegahan. Misalkan dibatasin berapa lama kupon itu aktif, kemudian misalkan satu kupon bisa diakses hanya satu orang, atau bahkan diberikan juga penjelasan bahwa kupon ini hanya diperuntukkan bagi orang tertentu gitu, orang-orang yang terdaftar seperti ini misalnya. Itu juga bisa sebenarnya. Nah, itu kan karena nanti dampak pelanggarannya, karena kupon tadi kan juga sebagai data ya, dampak pelanggarannya akan menyebabkan kerugian bagi si perusahaan itu lagi, si lembaga itu tadi. Itu kasus kebocoran data yang sebenarnya bukan hanya di US, di Indonesia pun ada, dan di tempat-tempat lain pun juga ada gitu. Tapi karena ini bakal terjadi terus, maka kita sebagai manusia itu juga punya pola, mengenali polanya. Berarti kita jangan sampai seperti kasusnya ini gitu. Jangan sampai memberikan promosi yang tidak sesuai dengan realitanya, dan juga mengamankan data dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Karena data tadi sudah terkoneksi di dunia kita, dan AI juga sudah ada, bahkan hacker melakukan peretasan itu pun juga dibantu dengan AI gitu. Nah, maka kita lebih baik lagi dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Seperti itu. Oke. Oke. Kemudian yang kedua, ada studi kasus lagi yang bernama Allegheny Family Screening Tool. Jadi Allegheny ini sebuah produk, sebuah AI yang dibentuk untuk menilai resiko anak ya, resiko anak itu keluar dari rumah atau kabur dari rumah gitu. Sebenarnya bukan anak, cuma semuanya sebenarnya anggota keluarga. Sebentar. Jadi untuk menilai resiko seorang anak dan bisa dikeluarkan dari rumah mereka. Jadi kasus ini kalau nggak salah enggak disebutkan ya di ininya ya, kotanya mana. Oke, anggap aja di sebuah kota gitu ya. Jadi di sebuah kota itu banyak kasus anak itu dikeluarkan dari rumah gitu. Dikeluarkan dari rumah. Jadi mungkin dinilai dari tingkat ini ya, kebahagiaan di sebuah keluarga gitu. Itu akhirnya menjadi sebuah nilai. Nah, AI yang dibangun di sini
kita lihat ya. AI yang dibangun di sini dengan AFST ini, dia menilai beberapa komponen, menggabungkan beberapa nilai gitu ya, untuk menghasilkan sebuah analisis, memunculkan sebuah hasil prediksi di situ. Apakah nanti anak ini akan dikeluarkan dari rumah atau tidak gitu. Nah, AFST ini bekerja dengan menghasilkan nilai resiko berdasarkan data yang diberikan karena AI. Kemudian nilai ini dipakai untuk oleh pekerja sosial sebagai informasi tambahan untuk membuat keputusan nanti. Jadi memang keputusannya ada di pekerja sosialnya karena ini kan berhubungan dengan sosial ya. Tapi secara datanya mereka dibantu oleh AI. Jadi misalkan di regional tertentu, misalnya di sebuah kecamatan terdapat kelurahan yang dinilai di situ tingkat kebahagiaan keluarganya kurang tinggi gitu. Nah, kemudian bisa jadi anak di sini, anak-anak mereka itu akan diusir dari rumah gitu. Akan diusir dari rumah, akhirnya menjadi gelandangan, akan jadi tanggung jawab bersama jadinya. Padahal kan tanggung jawab keluarga itu kan. Nah, jadinya si pekerja sosial di sini, di deputi pekerja sosial mereka ya, akhirnya mendapatkan atau punya data tersebut, informasi tersebut, kemudian diambil sebuah keputusan. Misalkan memberikan seminar-seminar atau memberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut kepada kelurahan tersebut, kelurahan terkait. Kemudian cara mendidik atau mungkin juga bantuan biaya dan sebagainya kalau memang di situ masalahnya biaya ya. Nah, itu jadi punya keputusan yang berbeda-beda setiap regional, setiap kelurahan gitu. Nah, tapi masalahnya data yang digunakan si AFST ini itu mengandung bias dari unsur ras gitu. Jadi contohnya di sini adalah ditunjukkan bahwa AFST itu menilai black children as being the higher risk for abuse and future home removal. Jadi menilai bahwa anak-anak dengan ras kulit hitam itu punya resiko yang lebih tinggi mengalami penganiayaan dan diusir dari rumah di kemudian hari, seperti itu. Nah, mungkin di kota tersebut punya wilayah ya, mana yang lebih banyak mana yang lebih banyak penduduk dengan ras kulit hitamnya, mana yang penduduk dengan ras kulit putihnya. Bukan dibedakan, tapi mungkin ada mayoritasnya di kecamatannya masing-masing, misalnya di regionalnya masing-masing. Tapi karena AI-nya ini bekerja, datanya itu hanya digunakan untuk ras kulit hitam, akhirnya yang ditunjukkan di situ hanyalah ras kulit hitamnya saja. Jadi ketika data mayoritasnya ada di penduduk yang regionalnya ras kulit putih, yang dideteksi tetap yang ras kulit hitam gitu. Nah, ini kan bias jadinya. Padahal belum tentu ras kulit hitam yang ada yang sebagai minoritas di sana itu menjadi target atau menjadi pengambilan keputusan dari pekerja sosial di situ. Bisa jadi dari ras-ras, bisa jadi dari orang-orang kulit putihnya. Nah, itu ada biasnya gitu. Tapi ini tidak berhenti di situ. AFC terus melakukan penelitian, pembentukan model, penyempurnaan modelnya, mengoptimalisasi. Akhirnya di dalam waktu setahun ya kalau nggak salah di sini. Setahun. Jadi dalam waktu setahun si AFST ini bisa menunjukkan hasil yang lebih baik, di mana setelah diterapkan bisa mengurangi ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus antara keluarga kulit hitam dan kulit putih di situ. Jadi menjadi adil di situ ya, menjadi adil. Jadi yang dideteksi bukan hanya rasnya saja, tapi dari nilai-nilai yang lain juga di situ. Nah, dari sinilah
Selain itu, IFSC juga mengurangi rekomendasi investigasi untuk kasus-kasus dengan resiko yang rendah. Jadi ketika ada yang kasus dinilai mungkin nilainya yang awalnya dengan nilai akurasinya 70% gitu, ternyata tidak sampai 70%, mungkin batasnya dikurangin lagi 60%, maka si pekerja sosial harus memberikan tindakan di situ. Jadi IFSC menjadi lebih baik lagi intinya, dan akurasinya meningkat dengan prediksi yang meningkat juga. Hasil prediksinya meningkat. Nah, yang bisa diambil kesimpulan dari yang tampak ya dari hasil analisis tadi. Jadi meskipun AFST ini merupakan alat yang bias awalnya, tapi karena penggunaannya digunakan terus-menerus gitu. Digunakan terus-menerus. Akhirnya kesenjangan dalam hasil dan diskriminasi rasnya akan berkurang di situ. Dan justru mengambil keputusan yang lebih sedikit biasnya gitu. Nah, ini karena data yang diambil seperti itu. Jadi ya sama dengan manusia itu sendiri kan, ketika kita memberikan sebuah keputusan, mungkin keputusan itu dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Tapi ketika ada faktor X gitu, maka pengalaman itu tadi atau keputusan itu kan tadi akan berpengaruh terhadap hasilnya nanti seperti itu. Nah, di AI pun juga seperti itu. Jadi menjadikan data lainnya menjadi sebuah data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. Nah, ini salah satu penyempurnaan AI. Meskipun awalnya bias, tapi dia akan menjadi lebih adil ketika memiliki banyak data. Seperti itu. Ya, kalau bisa disebut memang data masih terhubung ya. Jadi poinnya di dalam case study tersebut bahwa AI itu bias data yang digunakan dan perlunya juga audit dan mitigasi bias dalam algoritma AI-nya. Sebenarnya kasus bias ini tidak hanya ini ya. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang, coba saya ganti share screen. Kasusnya Google yang menilai orang kulit hitam itu sebagai gorila. Saya ganti share screen coba. Saya screen. Oke, sudah terlihat ya. Jadi dulu pun juga ada kasus ya dari Google itu sendiri. Ya sama seperti Equifax, meskipun perusahaannya besar tapi juga melakukan kesalahan dalam penggunaan data gitu. Nah, ini contoh biasnya. Jadi dulu Google Foto ya, aplikasi Google Foto itu pernah mendeteksi bahwa orang yang di sini orang kulit hitam itu dideteksi sebagai gorila gitu. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan kekacauan gitu. Menimbulkan kekacauan. Akhirnya Google digugat waktu itu. Saya nggak tahu akhirnya gimana sih jadinya. Tapi ini cukup fatal gitu. Karena ada diskriminasi. Padahal kan di daerah sana juga daerah yang cukup tinggi ya tingkat kejahatan antar rasnya gitu. Juga salah satunya. Oke, jadi itu yang bisa kita ambil. Jadi karena ada bias di dalam AI, maka kita perlu adanya
audit, kemudian pengoptimalisasian algoritmanya. Tapi kita juga ada dampak positifnya di dalam AI ini. Di dalam beberapa kasus, ini juga bisa mengurangi kesenjangan dan diskriminasi seperti tadi. Jadi awalnya datanya bias, kemudian setelah diolah, akhirnya dapat nilai yang cukup signifikan, yang cukup sesuai di situ, punya keadilan lah. Meskipun yang deteksi adalah hal yang buruk mungkin ya, tapi kan karena ini tujuannya untuk mengatasi hal yang buruk tersebut, maka menjadi dampak positif juga dari penggunaan AI. Gitu. Jadi objektif. Ini pentingnya penelitian. Gitu. Jadi hampir sama dengan adanya audit dan mitigasi bias ini. Jadi kalau misalkan kita bisa ambil kesimpulan lain gitu ya dari kita menggunakan AI. Mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik untuk membuat AI gitu, buat AI. Nah, memang perlu adanya penelitian gitu, perlu adanya kalau di dalam bangunan itu AMDAL gitu ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Ada suratnya gitu. Nah, di dalam penggunaan atau membuat AI pun juga kita harus menganalisis dampak-dampak yang akan terjadi setelah AI ini kita buat. Begitu. Jadi sama seperti di Sam Altman ya, CEO-nya ChatGPT, CEO-nya OpenAI. Nah, produknya ChatGPT salah satunya. Itu mereka si Sam ini juga melakukan penyuluhan gitu. Bahkan dia disebut sebagai Luddite gitu, disebut sebagai Luddite Luddite award gitu ya, ada Luddite Award. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar istilah Luddite gitu. Jadi Luddite itu dulu diistilahkan untuk orang-orang yang menentang teknologi awalnya. Jadi kalau diceritakan dari awal sebenarnya dari industri tekstil, karena orang-orang pada waktu itu tidak mau adanya otomasi di dalam penggunaan di dalam produksi kain gitu, kain dan baju. Tapi karena peningkatan akhirnya ada teknologi. Nah, orang-orang yang menolak teknologi ini disebut Luddite pada waktu itu. Disebut Luddite. Nah, si Sam ini juga sekarang dia disebut Luddite karena dia padahal penciptanya teknologi, tapi dia disebut sebagai orang yang menantang teknologi juga. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa sebagai bentuk tanggung jawabnya dia di dalam di dalam menciptakan sebuah teknologi, dalam menciptakan AI gitu. Karena ada dampak-dampak lain yang timbul seperti itu. Meskipun ada dampak positif, ada dampak negatif juga, dan itu tidak akan lepas dari sebuah teknologi. Dampak positif ada, dampak negatif juga pasti ada. Tinggal bagaimana kita menggunakan teknologi ini dari sisi keperluan kita. Apakah itu akan positif, apakah itu akan negatif, kita sendiri yang akan menilainya. Seperti itu. Baik itu dari sisi penciptanya, pembuat teknologinya, ataupun dari sisi penggunanya. Begitu. Ini bukan dasar sih. Dua studi kasus yang bisa kita gunakan di dalam di dalam kita berinteraksi atau berteknologi dengan AI ini. Gitu. Tidak lagi mungkin. Saya cek. Oh sudah ya. Sudah habis. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dari teman-teman. Mungkin silahkan jika ada pertanyaan tentang etika di dalam AI ini. Boleh mungkin kalau mau open mic boleh raise hand terlebih dahulu. Kalau mau di public chat juga silahkan.
Oke, silakan mungkin dari teman-teman. Oke, untuk materinya sebentar saya share juga ya di public chat. Untuk materinya silakan boleh dicoba dulu ya. Kalau misalkan nggak bisa kebuka nanti kabarin aja. Saya share juga di share note, jadi teman-teman bisa download. Oke, sebentar. Oke, mungkin yang di public chat dulu ya. Perkenalkan, saya Lanang Al-Masyuri, dalam Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi ya, yang sudah dirilis draftnya oleh pemerintah, apakah sudah dapat menjawab dalam menjaga privasi pengguna yang lebih baik dan mengurangi berbagai risk atau ancaman yang mungkin saja terjadi ketika setiap perusahaan sudah mematuhinya atau sesuai SOP-nya dengan UU PDP tersebut. Oke, mungkin ini bukan ranah saya untuk menjawab sudah bisa diterapkan atau belum ya gitu ya, karena penerapan dari undang-undang itu pasti akan ada evaluasi-evaluasi lagi gitu. Karena dan yang punya kompeten pun juga seharusnya dari sisi pemerintahan. Tapi kalau saya jawab dengan lebih singkatnya gitu ya, ini mungkin bukan jawaban yang terlalu menjawab, tapi ini sebagai jawaban yang lebih beretika saja. Jadi ketika kita menerapkan undang-undang gitu ya, menerapkan perlindungan data pribadi di dalam sebuah perusahaan gitu, entah itu perusahaan atau lembaga lainnya, institusi lainnya, ini sudah mendapatkan dasar gitu, sudah ada dasar dari pemerintah gitu. Kita sudah punya dasar bahwa kita cukup melakukan hal yang seperti itu gitu, cukup melakukan hal yang seperti itu karena pemerintah pun juga ada tim penelitinya. Mereka akan mengukur seberapa jauh dampak AI atau dampak teknologi itu terhadap data kita gitu. Ya mungkin di situ selain ada perundang-undangan, kemudian ada juga setiap website atau setiap produk yang di produk teknologi yang ada di Indonesia itu harus memiliki privacy policy gitu, kebijakan privasinya. Kemudian juga harus menampilkan, juga harus juga melindungi data penggunanya gitu. Nah, dari dasar tersebut si perusahaan atau institusi itu sudah mendapatkan perlindungan dari sudah ada dasar perlindungannya yang di situ bukan memperbaiki, yang berdampak baik bagi perusahaan itu sendiri maupun dari usernya begitu. Jadi secara mau tidak mau memang user harus menggunakan harus mendaftarkan datanya, tapi untuk menggunakan aplikasi tersebut ya, untuk menggunakan website tersebut. Tapi secara perlindungan datanya si perusahaan inilah yang bertanggung jawab begitu. Jadi ketika ada suatu insiden atau suatu apapun, ini akan ada tanggung jawab lainnya seperti Equifax tadi. Jadi sudah dilindungi nih, sudah diberikan aturan-aturannya, tapi Equifax melanggar, maka dia harus membayar denda yang di situ disalurkan untuk ke user dan ke lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan mereka yang mengalami kerugian serupa gitu. Nah, maka kita sebagai user pun juga bisa menuntut hal itu dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita. Seperti itu. Ya, meskipun nanti akan karena berkembang teknologi juga ya, mungkin akan ada penambahan-penambahan atau hasil-hasil koreksi dari undang-undang tersebut. Gitu sih. Kalau ancaman pasti ada, tapi bukan dari undang-undangnya ya, tapi lebih dari bagaimana kita menerapkan undang-undang tersebut di dalam institusi kita. Oke, seperti itu
Kak Lanang Al-Masyuri. Kemudian dari training PBB. Sertifikat apa namanya akan muncul di sertifikat? Iya, pakainya nanti nama ini ya, pakai nama user ya, gitu. Tapi nanti kalau misalkan mau diganti namanya, mungkin bisa hubungi CP terlebih dahulu aja. Kalau mau diganti, seperti itu. Oh, CP ini ya, sebentar. Saya share aja. Di tentang Oke, bisa hubungi di CP ini. Halamannya saya share ya. Tidak ditampil.id, put us, nanti di situ ada nomor CP-nya. Hubungi kami itu. Dicoba dihubungi aja dulu. Kalau ingin perubahan nama ya. Ya, sama-sama. Sambil saya cek slide-nya bisa ketampil kayak. Bisa ya. Oke, apa ada pertanyaan lainnya? Silakan. Oke, baik. Sebentar, silakan. Jika ada pertanyaan. Oke, izin bertanya, bagaimana kita dapat mengukur dan memastikan keamanan data yang disimpan dengan menggunakan teknik enkripsi untuk melindungi privasi pengguna dari pelanggaran data atau data breaching? Oke, untuk mengukur sebenarnya kalau memastikan dulu ya, memastikan ini kita bisa monitoring sebenarnya. Jadi kalau teman-teman pernah tahu yang namanya end-to-end encryption ya di sebuah platform gitu, ya di WhatsApp kita juga ada sih sebenarnya. Jadi end-to-end itu kan dia mengenkripsi dari dari device kita dengan device lain gitu. Jadi ketika data itu masuk ke device lain, diretas misalnya, itu nggak akan kebaca di situ, ke enkripsi, nggak bisa terlihat, dan itu cukup banyak atau memakan waktu untuk melihat hasil, mendekripnya ya, untuk mendekripnya. Jadi hacker akan lebih sulit untuk mengecek mendekripnya. Nah, dari sisi monitoringnya kita bisa melihat sebenarnya. Jadi karena user itu kan di sistem itu biasanya kita bisa membuat mana atau berapa user yang sedang melakukan komunikasi. Ini saya contohkan dari media sosial misalnya ya. Dari berapa user yang melakukan komunikasi, misalkan telepon gitu. Jadi saya nelpon si B, saya menelpon si B, kemudian ada enkripsinya. Nah, dari sistem si pembuat aplikasi tersebut membuat monitoringnya. Ketika ada
satu user yang lebih menelpon dari satu orang gitu, itu akan dilihat enkripsinya dulu, apakah sama atau tidak. Nah, ketika tidak sama berarti ada peretasan di situ, percobaan peretasan. Tapi kalau nggak ada ya berarti aman. Sih, sebenarnya dari sisi monitoring sebenarnya, monitoring sistem ya. Kalau mengukur tergantung dari kebijakan setiap perusahaan, setiap institusi biasanya. Karena enkripsi kan punya standarnya masing-masing juga ya. Oke, baik. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk webinar kali ini ya. Jadi di webinar kali ini sebenarnya merupakan pembelajaran tamu bagi mahasiswa SIB Bisa Academy Batch 6 periode Februari sampai Juni 2024. Namun ini tidak terbatas karena dibuka untuk umum juga. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang sudah join pada pagi hari ini, dan mungkin yang berpuasa juga selamat menjalankan ibadah puasa. Dan semoga juga apa yang disampaikan pada materi hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Baik, dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya cukup. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya izin live meeting ya. Tadi kita belum dokumentasi, maaf. Sorry, boleh ini dulu, share webcam dulu ya. Kita on cam sebentar buat dokumentasinya. Oke, sebentar.